Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fauzan dari kelas A4 KPI. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang perilaku sabar ya kan. Sabar dalam apa? Bukan dalam apa sebenarnya. Sabar dengan berkeyakinan bahwa setiap kesulitan pasti disertai dengan kemudahan, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya kalau kita mendapatkan masalah, apalagi kita seorang pemuda ya. Pasti kita dihadapkan dengan beberapa banyak masalah. Sebenarnya bukan pemuda saja, setiap insan pasti juga memiliki beberapa masalah seperti itu. Kalau pemuda sih biasanya cenderung ke masalah apa ya, cintaan seperti asmara ya, seperti itulah sepertinya. Kalau pemuda ya kan ya, pasti paling wajibnya seperti itu. Tapi kalau orang tua pasti pasalnya pasti tentang ekonomi, bagaimana cara menghidupi anaknya agar bisa sukses sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kita harus bersabar, teman-teman. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat sabar dalam menjalankan dakwanya. Ya, saya gugup. Jadi langsung saja ya. Apakah teman-teman semuanya tahu apakah Nabi Muhammad itu pernah galau, pernah sedih, dan lain sebagainya? Apakah teman-teman pernah mengetahuinya? Kalau belum, ya udah saya cerita. Oke. Saya bercerita ini berreferensi dari buku Retorika Dakwah Bagi Pemula yang dikarang oleh Dr. Haji MU Dr. Haji Udin MA ya kan. Nanti seperti ini bukunya. Nah, di sana menjelaskan tentang banyak hal ya, terutama tentang retorika dan juga hal yang lainnya. Akan tapi di sana juga menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi seperti itu. Yang dimana di sana itu Nabi pernah mengalami masa yang sedih atau tahun kesedihan, pasti semuanya tahu ya kan ya. Siapa yang nggak tahu? Jadi tahun kesedihan ini dinamakan Amul Husni ya kan, teman-teman. Kenapa ini dinamakan tahun Amul Husni? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Oh ya, ini saya nge-vlog ya, saya sendirian. Jadi di sini itu Nabi pernah galau ya kan ya. Karena apa? Ya karena Nabi itu memiliki banyak cobaan ya, teman-teman. Cobaan dari para kaum kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi dan lain sebagainya. Tetapi Nabi di sini kuat dan bersabar terus. Karena apa? Karena banyak orang yang mendukungnya, yang di samping-sampingnya. Seperti istrinya sendiri Khadijah, lalu ada pamannya Abu Thalib dan sahabat-sahabatnya yang disebut Ashabul Awalun yang selalu mendukung dakwah Nabi. Akan tetapi pada tahun kesedihan ini Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, teman-teman. Bayangkan ya, ditinggal oleh dua orang dicintainya di tengah cacaran dan makian dari orang kafir Quraisy. Siapa itu yang meninggalkan Nabi pada saat itu? Di tahun ini dinamakan Amul Husni karena Nabi ditinggalkan oleh istrinya sendiri yang sangat mendukung dakwah beliau yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu an, dan juga Nabi pada saat yang bersamaan ditinggal oleh pamannya sendiri yang namanya Abu Thalib. Bayangkan ya, teman-teman, betapa sedihnya Nabi. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi setelah peristiwa itu Nabi mencoba peruntungan untuk dakwah keluar kota Mekah ini, teman-teman. Ya seperti yang dijelaskan pada buku ini ya kan ya. Setelah ditinggal oleh kedua orang yang dicintainya, Nabi mencoba bertegar diri lah, mencoba bangkit ini, teman-teman. Nah, bangkitnya itu kenapa, teman-teman? Ini andai kan teman-teman tahu, pasti teman-teman mengetahui pas saat Nabi berdakwah ke Taif. Nah, benar. Nabi setelah ditinggal dua orang yang dicintainya, Nabi itu lalu mencoba untuk berdakwah ke Taif. Karena apa? Karena dirasa mungkin bisa berhasil dakwah ke Taif karena pemuka suku yang ada di Taif itu merupakan sahabat Nabi, bukan sahabat, kerabat ya, masih memiliki ikatan kerabat dengan Nabi. Jadi pikirnya Nabi Muhammad SAW itu, beliau dakwah ke Taif dengan harapan ada yang bisa memeluk agama Islam pada saat itu, teman-teman. Jadi setelah ditinggal dua orang dicintainya itu tadi, beliau pergilah ke Taif begitu. Nah, pasti teman-teman tahu ya, saat ke Taif pun bukannya beliau disambut dengan hangat dengan ajaran yang beliau bawa atau risalah yang beliau bawa, bahkan beliau di Taif itu malah ditolak dengan mentah-mentah oleh orang-orang sana, apalagi pemuda-pemudanya yang bahkan sampai melempari Nabi dengan batu sampai
di geram Nabi itu patah teman-teman, bayangkan. Ya, jadi kalau disamakan dengan mungkin kan ujian seseorang kan berbeda-beda. Akan tetapi kalau disamakan dengan perjuangan para nabi itu, ujian kita mungkin belum seberapa teman-teman. Nabi yang memiliki ujian yang sangat beruntun tadi masih bisa sabar teman-teman, seperti itu ya. Habis ke Taif dengan segala penolakannya itu tadi, bahkan Nabi pun ditawari oleh malaikat Jibril teman-teman. Pasti kalian tahu ya ditawari untuk apa. Di sana yang marah malah bukan Nabi, malah malaikat Jibril yang tidak rela kalau Nabi Muhammad itu dilempari batu sampai terluka begitu banyak seperti itu teman-teman. Malaikat Jibril menawari kepada Nabi Muhammad SAW untuk menumpahkan gunung untuk ditumpahkan ke masyarakat Taif, karena saking marahnya ya kan ya. Tapi jawaban Nabi apa teman-teman? Beliau menolaknya karena beliau malah mendoakan orang-orang Taif. Jadi beliau mendoakan orang Taif agar apa? Agar orang Taif itu bisa masuk Islam. Dan alhasil ya emang nanti di saat setelah hijrah ke Madinah, Nabi orang-orang Taif itu banyak yang masuk Islam teman-teman, sesuai dengan doa Nabi yang dipanjatkan setelah ditolak oleh orang-orang Taif. Bayangkan ya teman-teman, betapa sabarnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah ditolak di Taif pun masih mendoakan untuk keselamatan orang-orang Taif dan segera mendapatkan hidayah untuk mendapat masuk Islam. Nah, berkat kesabaran beliau itu tadi, lalu ada peristiwa luar biasa selanjutnya. Jadi setelah ditinggal oleh dua orang dicintainya lalu ditolak oleh masyarakat Taif, Nabi mendapatkan mukjizat lagi teman-teman, yang dimana ini pada bulan Rajab kemarin, yang dimana dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Allah itu tidak hanya memberikan ujian saja kepada umatnya, bahkan atau kepada kekasihnya yang sangat disayangi yaitu Nabi Muhammad, tapi Allah juga memberikan apa ya, kayak itu menghibur lah. Jadi Allah itu menghibur Nabi Muhammad dengan memberikan mukjizat ini, yang dimana kalau bahasa gampangnya sekarang di para pemuda ini, Nabi itu diajak healing gitu. Diajak healing yang dimana bisa dilihat ya, Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditemani oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi berkat kesabaran beliau ini Nabi dapat diajak healing. Ya enggak gitu juga ya. Berkat kesabaran beliau ini Nabi mendapatkan beberapa hikmah ya teman-teman. Karena Nabi itu selalu yakin, yang sesuai dengan judul saya, selalu yakin bahwa setiap ada kesulitan itu pasti dibarengi dengan kemudahan teman-teman, seperti itu. Nama al-yusri yusra, seperti pada dalam surat Al-Insyirah seperti itu ya kan. Nah, lalu Nabi diajak diajak dari Masjidil Aqsa diajak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkatlah Nabi ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, seperti itu. Nah, disinilah peristiwa pertama kali turunnya perintah tentang sholat, seperti itu ya kan teman-teman. Nabi pasti mengalami beberapa hal yang luar biasa pada satu malam itu teman-teman, yang insya Allah itu mungkin bisa bisa mengobati luka yang ada di hati Nabi ya. Akan tetapi Nabi ini sabarnya luar biasa teman-teman. Oleh karena itu ya kita bisa mencontoh dari peristiwa tersebut ya. Bahkan Nabi pun ya yang memiliki musibah yang demikian banyak dan beruntun seperti itu pun masih tetap sabar begitu. Akan tetapi Allah juga tidak membiarkan nabinya ataupun kekasih tersayangnya itu untuk bersedih terus. Lalu makanya Allah memberikan peristiwa Isra Mi'raj itu untuk mengobati hati Nabi. Nah, ini bisa dicontoh ya dengan kita teman-teman ya. Kita harus berpikir bahwa kalau kita menghadapi suatu ujian seperti itu, janganlah kita menyerah, tetaplah bersabar dan berdoa itu, karena kan itu emang tugas kita sebagai umat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yakin dengan takdir Allah, pasti nanti kita berikan suatu hadiah lah atau kemudahan yang luar biasa yang sesuai dengan ujian yang kita hadapi. Malah kebahagiaan yang kita dapat mungkin 2 kali lipat daripada kesengsaraan yang kita dapat ya teman-teman. Karena setiap kesulitan itu bukan setiap kesulitan setelah itu ada kemudahan, enggak. Jadi setiap kesulitan bersamaan pasti ada kemudahan. Jadi bersamaannya tentangnya ya. Jadi sabar saja kalau Anda teman-teman memiliki
beberapa ujian ya udah jalani aja dengan sabar dan juga berdoa ya. Nanti insya Allah teman-teman semuanya ini pasti dapatkan hadiah yang mungkin di luar ekspektasi kita, insya Allah ya. Makanya tetap berdoa dan juga bersabar teman-teman, jangan lupa tetap bersabar. Oke, seperti itu. Juga berdoa ya, jangan bersabar aja tapi juga berikhtiar ya. Oke, hadapi ujian dengan senyuman. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Bye bye.